pada Ramadan tahun ini, dan ya banyak keberkahan yang kita dapatkan di setiap harinya. Salam dan salam kepada sahabat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Suri dan bagi kita semuanya yang mudah-mudahan di Indonesia maka kita mendapatkan syafaat yang tak terhingga. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah hadir. Mohon maaf kalaupun ini nanti tidak sesuai ekspektasi teman-teman, tapi mudah-mudahan ini menjadi bekal teman-teman nantinya di kemudian hari ketika ingin menjadi penggerak pemberdayaan. Tentu pemetaan sosial itu adalah satu bagian penting yang harus teman-teman lakukan. Satu bagian penting, maksudnya sebagian kecil. Jadi ada banyak hal yang teman-teman harus pelajari, ada banyak hal yang memang terus harus teman-teman improve gitu. Salah satu atau sebagian kecil adalah pemetaan sosial. Sebenarnya pemetaan sosial ini dibutuhkan ketika kita ingin melakukan sebuah pergerakan. Artinya ketika kita mau mulai sebuah pergerakan menjadi sebuah atau menjadi seorang penggerak, social mapping ini adalah awal yang harus teman-teman lalui. Artinya pemetaan sosial ini ya kita harus bersosial dengan masyarakat dalam entitas masyarakat tertentu. Tujuannya adalah kita mengenali masyarakat, kita mengenali entitas masyarakat, siapa yang kemudian hidup di sekitar kita, apa kapabilitas dari masyarakat itu masing-masing. Lalu kemudian kita bisa menentukan sebuah rencana strategis mailstone-nya atau rencana dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya. Dan ya banyak contoh yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah payung ini. Payung ini sudah ya langkah panjang, sudah 4 tahun lebih kan. Artinya ada hal-hal baru yang teman-teman supaya ada hal baru nggak kira-kira? Ada kan? Nah itu merupakan sebuah sebuah luaran dari pemetaan sosial itu. Jadi pemikiran-pemikiran kreatif itu juga diawali dari sebuah pemetaan potensi masyarakat. Jadi kita tidak bisa membuat sebuah program, membuat sebuah rencana, tapi kita tidak tahu kondisi masyarakatnya itu apa, need assessment-nya itu apa, kebutuhan penilaian kebutuhan masyarakatnya itu apa. Kalau kita tidak tahu kebutuhan masyarakat apa, ya mungkin kemungkinan besar program yang kita buat itu akan tidak berdampak. Teman-teman di sini sudah pernah kakak ini? Sudah ya? Hampir semua sudah ya? Mungkin nanti yang belum. Apa yang menjadi program kalian? Yang menjadi dasar kalian membuat sebuah program itu apa kira-kira? Ya, kebutuhan masyarakat kan? Yang untuk menilai kebutuhan masyarakat itu kalian ngapain? Survei, riset ya, observasi, ngobrol sana ngobrol sini gitu kan. Artinya social mapping itu adalah mengidentifikasi sosial masyarakatnya, baik itu permasalahannya, baik itu potensinya, baik itu banyak hal yang harus kita ketahui dari entitas masyarakat itu. Nah, mengapa harus melakukan social mapping? Ini ada 3 nih ya, social mapping, pemberdayaan dan juga keberlanjutan. Dalam pemberdayaan, tentu kita juga mengharapkan gerakan pemberdayaan itu akan berjalan sustainable ya, berkelanjutan. Nah, kalau kita tidak melakukan pemetaan sosial, ya mungkin ya program pemberdayaan kita yang kita lakukan itu juga tidak berdampak satu. Yang selanjutnya, yang aspek fundamental yang kita tidak dapatkan itu adalah program pemberdayaan kita itu juga tidak akan berjalan berkelanjutan. Mungkin akan fokus di tengah jalan, mati suri dan lain-lain. Dan banyak contoh yang bisa kita jadikan pelajaran bagaimana program-program pemberdayaan itu di-create untuk yang kepentingan sebelah pihak itu pada akhirnya juga akan mati, akan tumbang. Nah ini yang menjadi
dasar pemetaan sosial itu. Yang menjadi kenapa kok pemetaan sosial itu penting? Ini untuk menjadi sebuah keberlanjutan pemberdayaan. Kalau tidak ini, kalau kita berkaca pada payung misalnya, ada banyak penggerak yang memang datang dan pergi, ya. Silih berganti datang dan pergi. Artinya tidak selamanya para penggerak ini juga stay terus di payung ini. Ya sekarang kan generasinya Lukis, Alvin, dan teman-teman muda yang lainnya. Generasi awal itu juga banyak yang tidak stay lagi di payung secara intens. Nanti komunikasi dengan masyarakat itu juga mungkin agak berjalan. Nah, pemetaan sosial itu akan menemukan orang-orang baru yang memang memiliki motivasi yang sama, memiliki tujuan yang sama, frame berpikirnya juga sama. Nah, pemetaan sosial itu keluarnya akan ke sana, ya, ke arah sana. Artinya ketika sudah ada orang baru, artinya kita sudah harus melakukan pemetaan. Apa sih potensi dari orang baru itu? Apa sih kekuatan dari masing-masing pihak itu? Itu yang menjadi kebutuhan dari pemetaan sosial. Ya, perencanaan program itu berasal dari masyarakat tempat-tempat. Banyak program-program itu yang di-create itu secara top down, artinya dari atas ke bawah itu banyak. Dan ya kebanyakan dari program-program yang di-create top down itu juga tidak berkelanjutan. Bahkan itu tidak jarang ya. Tidak jarang itu berdasar pada anggaran. Padahal yang kita butuhkan adalah human capitalnya. Yang kita butuhkan dalam program ini adalah human capital, sumber daya manusia, bukan sumber daya anggaran. Kalau anggaran kita bisa cari, kita bisa kumpulkan dari banyak hal, gitu. Gini. Misal gini, teman-teman nanti setelah lulus kuliah masing-masing pasti akan pulang ke desanya masing-masing, ke daerah masing-masing. Lalu yang menjadi PR teman-teman adalah apa kemudian teman-teman bisa melakukan sebuah gerakan-gerakan sosial yang memang itu memiliki dampak pada masyarakat. Itu yang menjadi pertanyaan bagi banyak pihak, bagi mahasiswa, bagi student-student yang memang sedang studi di luar negeri. Apa kemudian setelah mereka pulang itu akan memiliki dampak pada masyarakat? Itu kan menjadi pertanyaan besar. Nah, ketika teman-teman ingin memulai melakukan sebuah pemberdayaan, melakukan gerakan sosial misalnya, satu hal penting yang bisa kita jadikan pelajaran ini dari Gramsci ya. Kalau pada sudah hafal betul. Jadi teman-teman, Gramsci itu pernah bilang begini, I'm pessimist because of intelligence, but an optimist because of will. Dia itu pesimis karena sebuah kecerdasan, tapi dia optimis karena sebuah kemampuan. Nah, kecerdasan itu juga tidak cukup loh untuk melakukan sebuah gerakan-gerakan sosial. Kecerdasan itu tidak cukup. Banyak orang-orang cerdas di kota ini, banyak orang-orang cerdas di negara ini, tapi kemudian banyak juga yang memang tidak berdampak pada entitas masyarakat. Kehadiran mereka ini juga tidak dirasakan oleh masyarakat. Bahkan kalau teman-teman mau survei, misal kenal nggak sama orang X, kenal nggak sama orang X, nggak kenal. Terkadang seperti itu. Itulah problematika ketika kita hidup di entitas masyarakat, tapi kita juga tidak membawa dengan masyarakat itu. Padahal itu salah satu kunci penting ya untuk melakukan sebuah gerakan sosial. Untuk melakukan sebuah gerakan sosial itu ada sebuah kemauan untuk melakukan gerakan itu. Kecerdasan yang kita miliki pun itu juga tidak cukup untuk bisa berdampak, Itu yang dikatakan oleh Gramsci. Nah, apa itu social mapping misalnya? Nanti kita coba ilustrasikan ya, teman-teman. Kalau punya cukup ya. Social mapping atau pengetahuan sosial itu secara sederhananya ya, ini adalah metode visual. Kita memvisualisasikan
kita melakukan profiling siapa-siapa yang kemudian tinggal di sekitar kita, siapa kemudian yang memiliki potensi untuk diajak untuk bergerak. Nah ini kan kita butuh hal-hal yang seperti itu. Kita butuh. Nah tujuannya adalah untuk menemukan, mendapatkan, mengenali dan juga mengalami kondisi sosial di dalam komunitas masyarakat itu. Kita menemukan orang-orang yang memang kita bisa ajak untuk bergerak. Itu tujuan. Nah ini melakukan need assessment. Need assessment itu ya penilaian kebutuhan tadi yang kita sebut di awal tadi. Kebutuhan masyarakat itu sebenarnya apa? Kebutuhan dari komunitas itu apa? Nah ini kita juga harus identifikasi. Kalau kita tidak mengidentifikasi kebutuhan masyarakat ya, mungkin program yang kita buat itu juga tidak banyak bermanfaat. Program yang kita buat itu ya tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu. Banyak yang seperti itu. Nah selain tujuan-tujuan itu ya kita menemukan resource, kita menemukan human capitalnya, kita juga mengenali pemangku kepentingan, kita juga mengenali komunitas-komunitas yang tinggal di sana, siapa kemudian yang memang butuh program-program pemberdayaan dan lain-lain dalam aktivitas masyarakat. Nah, mengapa harus melakukan pemetaan sosial? Ini pertanyaan penting. Mengapa harus kita melakukan pemetaan sosial itu? Tadi gini, pemetaan itu ya berdasarkan tadi ya, kita need assessment, penilaian kebutuhan masyarakat. Ini ada sebuah hikayat penting yang memang kita bisa pelajari. Ini ada seekor monyet dan juga dua ekor ikan. Kalau kita perhatikan itu menarik percakapan dari monyet dan juga ikan. Ada yang bisa membantu membacakan? Jadi kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Minta duit. Muglis bisa baca nggak, Glis? Bisa baca nggak? Nggak kelihatan. Lampunya hidupin mungkin sana. Bil kelihatan nggak, Bil? Ya, awat. Enggak, memang gue mau mata. Awat lampunya dihidupin ya. Kelihatan nggak kira-kira? Kalau nggak kelihatan, matiin aja. Banyak saya bacakan. Bapak aja, Mas Wisra. Ini ada monyet dan ikan. Selamat pagi Pak Ikan. Selamat pagi Pak Monyet. Hai, awas banjir datang. Cilaka, ikan ini harus cepat ditolong. Jangan takut, aku akan menolongmu. Nah, di sini kamu akan aman, kamu akan selamat. Tapi kenapa kamu diam terus gitu? Pada akhirnya monyet itu menyesal. Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari kayak ini? Ada seekor monyet, dua ekor ikan. Pada saat itu ada banjir. Pasti kalau banjir ikan akan tergulung banjir kan? Nah di situ monyet itu punya sisi-sisi kebaikannya lah. Dia itu ingin menolong ikan itu agar tidak terkena banjir. Dan pada akhirnya ikan itu dibawalah ke atas pohon. Ikan itu diam terus. Apa yang terjadi kira-kira? Mati ya. Nah seperti itu teman-teman, pemetaan sosial itu gitu. Kalau kita tidak tahu kebutuhan masyarakat itu apa, dan pada akhirnya kita menolong masyarakat dan itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, apa yang akan terjadi? Salah treatment. Salah treatment. Jadi nggak sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu. Nah ini yang harus kita perhatikan. Kita punya bisa kebaikan untuk menolong orang, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan orang itu. Misal gini, misal nanti jadi perjalanan ke kampus dan di tengah jalan itu banyak bocor. Muklis baik hati ini mau menolong, tapi yang Muklis ini menolong bukan cari tukang tambal, tapi cari tukang bensin misalnya.
tidak dibutuhkan ya. Kita boleh mendisklaimer ini butuh ini butuh ini. Misal kita datang ke desa, desanya Abil, desanya Muklis misal di Lampung Timur ya. Kita ke sana nih, kita tidak tahu apa-apa, tapi kita sudah keliling, kita tidak tahu dalamnya itu bagaimana, konflik sosialnya bagaimana, terus kemudian kondisi anak-anak mudanya bagaimana, ibu rumah tangganya bagaimana, dan kemudian kita mengklaim bahwa oh ini sebenarnya butuh ini loh, ini desa ini sebenarnya kita bisa kembangkan pariwisata ini misalnya, padahal dia tidak tahu kondisi sosial masyarakatnya seperti apa. Nah, pemetaan sosial ini kita mengenali kondisi masyarakatnya seperti itu. Kita mengidentifikasi orang-orang yang tinggal di sana, kemudian kita identifikasi anak-anak mudanya, kita identifikasi orang-orang yang memang rentan, ekonomi kelas menengah ke bawah, dan lain-lain. Artinya pemetaan sosial itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu. Itu simpelnya seperti itu. Tapi kalau mau mendetail ini akan jauh lebih dalam. Tapi pagi hari ini kita akan meneliti hal yang umum terlebih dahulu. Nah ini gunanya adalah melakukan overview sosial, ekonomi, politik, mengidentifikasi siapa yang kemudian tinggal di sana, mengidentifikasi kehidupan sosialnya, karakteristik masyarakat dan lain-lain. Banyak yang harus kita pelajari dari masyarakat itu. Identifikasi lokasi, kehidupan masyarakat, anggota komunitas yang mungkin bisa diberdayakan dan lain-lain. Banyak. Nah, bagaimana melakukan pemetaan sosial? Nah, ini bagian-bagian penting dari pemetaan sosial. Ya, pertama itu adalah melakukan pemetaan jaringan sosial masyarakat, jaringan sosialnya ya, jaringan sosial masyarakat. Ya, itu kita bisa lakukan dengan didasarkan pada karakteristik, karakter, latar belakang, wawasan atau orientasi berpikir masyarakat itu apa. Orientasi berpikirnya apakah kemudian itu menuju pada finansial atau apa. Nah, kepentingan-kepentingan yang berbeda ini kita juga harus identifikasi. Tidak jarang orang yang memang mempunyai kepentingan yang berbeda dalam sebuah gerakan. Tidak jarang ya. Meskipun tidak semuanya ya. Kepentingan yang berbeda itu misal gini. Misal Muklis, Abil sama Adi misal mau melakukan sebuah gerakan sosial, tapi kemudian di balik itu semuanya Muklis ini punya niat yang lain. Misal mau menambah profil di CV-nya misal, atau jadi politisi, ekonomi, atau memang kepentingan untuk nyalon dewan. Ya ada pasti ada kepentingan yang berbeda nih. Kita tidak mengklaim bahwa kepentingannya itu tidak sama. Cari cewek. Ambil itu. Gitu. Ini yang pertama, pemetaan jaringan sosial masyarakat. Nah, yang kedua, kita juga harus melakukan pemetaan terhadap aktor, kepentingan jaringannya itu apa, dan posisi sosial itu sebagai apa. Kiai, student, posisi sosial dan juga kepentingannya. Bisa di sini saya contohkan tokoh agama, penyuluh pertanian. Posisi sosialnya adalah penyuluh agama, tapi kepentingannya apa? Apakah punya kepentingan untuk melakukan gerakan sosial atau memang ada kepentingan yang lain dalam gerakan itu? Kita juga harus identifikasi hal yang sangat sederhana seperti itu. Tapi itu penting sekali. Atau kepentingannya bisa LSM, pemerintah desa, pasti mereka punya kepentingan yang lain di balik gerakan sosial. Pasti. Yang ketiga, ini salah satu contoh pemetaan jaringan sosial ya. Kalau ini ya jaringan sosial, identifikasi siapa saja yang menjadi anggota komunitas, organisasi. Jadi kita bisa praktek ini ya, tapi mungkin tidak memungkinkan untuk hari ini. Mungkin saya jelaskan aja ya. Nah, ini nama-nama orang yang memang kalian kenal, kota-kota ini ya. Terus kemudian garis biru
ini adalah jaringan sosialnya. Ini kenal sama ini kenal sama ini. Pada akhirnya bermuara pada di sini nih. Ini sebagai jembatan, sebagai bridge. Nah, bridge itu adalah salah satu orang penting atau key people dari sebuah gerakan pemberdayaan. Orang yang bisa menjembatani ini ya. Ini yang bisa mengorganize kelompok 1, 2, 3. Artinya dia bisa menjembatani komunikasi dari 3 kelompok ini. Ini penting sekali. Penting sekali. Terus kemudian ini garis merah ini mengidentifikasi kelompok sosial. Terus kemudian merah ini mengidentifikasi bahwa dia bukan anggota organisasi. Kalau hijau ini dia merupakan anggota organisasi aktif dalam organisasi masyarakat misalnya. Nah ini key people. Nah dalam sebuah pemberdayaan, dalam sebuah ini pemetaan sosial, kita juga harus mencari orang-orang penting dalam gerakan itu ya. Mengidentifikasi 6 perbedaan kualitas dari setiap individual dengan melihat potensi dan kemudian membuat key playernya siapa, menentukan key playernya. Nah yang pertama ini adalah social builder. Social builder itu ya atau community builder ya, komunitas yang memang itu bisa membangun sebuah gerakan sosial itu ya. Yang kedua itu respected atau leader. Yang ketiga itu hardworking ya. Hardworking itu kayak di Nuklis dan teman-teman lembaga yang lain. Hardworking ya. Orang yang memang bisa diajak bergerak secara hard ya. Misal gotong royong dan lain. Orang yang dedicated ya, punya dedikasi tinggi. Yang kelima itu bridge itu ya. Kalau bridge itu yang ini ya, 3 orang ini ya. Orang yang bisa menjembatani. Yang keenam ini adalah volunteer atau joiner. Orang yang memang ikut-ikutan, tidak punya gagasan, tidak punya ide-ide kreatif yang bisa dituangkan, ini volunteer. Nah kemudian yang ketiga, tadi kan yang kedua tuh, yang ketiga itu adalah analisis jaringan. Masing-masing aktor itu pasti mempunyai kekuatan dan juga kepentingan yang beragam. Dia memiliki posisi dominan atau subordinat, pendukung atau sebaliknya. Analisis jaringan, kita juga harus melakukan analisis dari jaringan-jaringan yang tadi. Dari jaringan-jaringan tadi. Nah outputnya adalah bagaimana variasi kekuatan dari setiap individu atau kepentingan itu dapat terkelola dengan baik, sehingga kemudian dapat menjadi sebuah potensi yang mendorong program itu berhasil program. Ini penting, analisis jaringan itu penting. Kalau kita tidak melakukan analisis jaringan, ya mungkin kita tidak tahu variasi kekuatan itu apa, kepentingannya itu seperti apa dalam program itu. Nah ini kita analisis ini harusnya lebih dalam lagi, tapi mungkin akan dijelaskan di lain waktu. Identifikasi forum masyarakat. Nah kalau teman-teman pasti di rumahnya masing-masing pasti ada forum masyarakat, forum religius, forum ibu-ibu dan lain-lain. Nah gunanya apa? Kita melakukan identifikasi forum-forumnya seperti itu. Nah kita bisa masuk ke di situ. Kita bisa melakukan sebuah program yang jelas, sebuah gerakan. Kita bisa menyisipkan motivasi-motivasi penting untuk melakukan sebuah gerakan sosial. Karena gini, ketika nanti teman-teman berkecimpung dalam dunia sosial masyarakat, itu pasti tidak gini. Orang pasti tidak kenal dengan kita, kecuali kita melakukan kecuali kita melakukan pengenalan diri, kita bergaul dengan masyarakat. Nah, forum-forum ini nanti kita gunakan untuk melakukan kalau bahasa akademik itu ya fokus group diskusi dalam grup yang besar. Apa sih gagasan yang kita tawarkan itu kita bicarakan di forum yang lebih besar, dalam forum masyarakat seperti itu. Nah, gunanya itu melakukan assessment apa kemudian program-program kita itu sesuai dengan sumber daya lokalnya, sesuai dengan potensi lokalnya, sesuai dengan kondisi sosial politiknya, kemudian juga sesuai dengan
sosial demografinya dan lain-lain. Banyak hal yang harus kita diskusikan. Nah, yang kelima, ini kita melakukan identifikasi permasalahan sosial, permasalahan individu, permasalahan sosial dalam level sistem, dalam level struktural, dalam level kultural, dan lain-lain. Nah, ini kita butuhkan. Karena gini, contohnya gini, di dalam masyarakat pasti ada konflik-konflik sosial ya, antara individu misalnya. Orang X tidak suka dengan orang Y suka dengan gerakan orang Z dan lain-lain. Nah, konflik-konflik sosial itu juga kita harus identifikasi. Gunanya adalah kalaupun nanti kita ingin merangkul orang X dan kemudian ada orang Y, pasti itu tidak apa ya, pasti akan berseberangan pemikiran-pemikirannya. Nah, yang selanjutnya ini ada disfungsi kelembagaan, adanya dominasi sosial kepentingan. Ini kita harus identifikasi masalah-masalah sosial dalam level sistem, dalam struktural masyarakat. Nah, yang keenam, identifikasi potensi. Nah, ini penting. Potensi alamnya, sumber daya manusia, finansial, infrastruktur, potensi model sosial, dan potensi yang lain-lain. Kalau kita identifikasi potensi, nah identifikasi ini teman-teman, ini berdasarkan asesmen dari masyarakat itu. Pemetaan sosial itu juga harus melakukan identifikasi dan itu melibatkan masyarakat. Kita tidak bisa jalan masing-masing. Misal nanti Pak ini punya program untuk membangun desa misalnya, dan kemudian diterjunkanlah Edi, Abil sama Mukis misalnya. Nah, kemudian Mukis dan kawan-kawan ini mengidentifikasi permasalahan sosial, mengidentifikasi yang lainnya, tapi tidak melibatkan masyarakat. Nah, informasi yang didapatkan, saya yakin itu tidak dalam dan juga tidak mendetail, dan bahkan itu bisa bias itu dalam arti ya tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak real dengan informasi yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana menanggulangi hal-hal yang seperti itu ya? Kita harus melibatkan masyarakat. Kita harus mengakomodasi semua asesmen dari masyarakat, misal dari X, dari Y, dari Z, itu kita harus mengakomodasi semuanya. Jangan membatasi informasi-informasi yang kemungkinan itu bisa diberikan oleh masyarakat. Karena itu penting sekali. Setiap orang pasti akan memberikan informasi yang cukup berbeda, beragam. Kalau semuanya sudah dapat informasinya, pasti kita akan melakukan sebuah analisis. Kalau kita sudah melakukan analisis, pasti kita akan tahu nih, sebenarnya dengan kondisi masyarakat yang seperti ini, pasti masyarakat ini membutuhkan ini misalnya. Dengan kondisi sosial masyarakat yang memang itu berada di garis menengah ke bawah, pasti mereka membutuhkan sebuah gerakan kebudayaan yang memang itu bisa meningkatkan sosial ekonomi dari masyarakat itu. Bisa itu melalui pariwisatanya, bisa itu melalui industri kreatifnya dan lain-lain. Banyak hal yang bisa kita dapat dari sebuah potensi itu. Nah, yang ketujuh, ini adalah analisis pengembangan. Setelah kita dapat informasi, terus kita sudah analisis, kita sudah menemukan program apa yang tepat, kita juga sudah melakukan need assessment dari masyarakat. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita mengembangkan ini dengan kondisi sosial seperti ini, dengan potensi yang seperti ini, komunitas yang beragam seperti ini, misalnya. Yang kemudian kita lakukan adalah pengembangan. Banyak hal. Misal potensi alam dan pengembangannya itu apa, sumber daya manusia dan kemudian pengembangannya itu apa. Nah, ini kita harus lakukan karena ini kita harus menjamin sebuah keberlanjutan dari sebuah program. Kalau kita tidak melakukan pengembangan, kita tidak melakukan analisis yang selanjutnya yang lebih lanjut, mungkin program itu juga akan tidak berdampak di kemudian hari. Nah, ini yang ke-8, ini adalah identifikasi kelompok rentan ya. Teman-teman tahu lah kelompok rentan itu siapa saja. Yang ke-9 adalah program yang itu memanfaatkan potensi dan juga peluang. Nah, kapan perlu melakukan pemetaan sosial? Ada scope of thinking, ada empat kotak di situ ya. Kotak pertama
tempat. Artinya pemetaan sosial itu juga harus berjalan secara terus menerus ya, tidak berhenti pada tahap satu misalnya. Kita juga harus terus menerus melakukan sebuah pemetaan sosial sampai kemudian ya sampai tak terhingga, sampai kemudian ya, ada regenerasi selanjutnya. Nah ini purpose of thinkingnya itu adalah pertama itu adalah proportion of ideal behaviornya dari masyarakatnya. Terus kemudian melakukan evaluasi, terus kemudian artinya saya ilustrasi begini. Ideal atau ide yang ideal atau program yang ideal yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sebenarnya apa? Sesuai dengan analisis yang kita lakukan tadi ya. Misal kebutuhan masyarakatnya itu sebenarnya mereka butuh pariwisata yang memang itu berdampak secara sosial dan juga ekonomi. Nah kemudian kita juga melakukan evaluasi itu. Secara aktualnya itu bagaimana? Apa kemudian dari potensi, terus kemudian analisis, kemudian kita membuat sebuah program. Aktualnya apakah program itu juga akan berdampak? Itu juga kita harus jawab. Nah kemudian setelah kita punya gambaran ideal dan juga aktualnya, kita komparasikan antara ideal dan juga aktual. Baru kemudian kita bisa memformulasikan program yang selanjutnya. Nah pemetaan sosial itu begitu. Ketika kita sudah tahu program secara idealnya ternyata masyarakat itu butuh pengembangan pariwisata. Tapi secara aktualnya kok ternyata ada problem misalnya. Ada konflik sosial di masyarakat, atau misal human capitalnya itu tidak mumpuni untuk membuat sebuah pariwisata yang memang itu bisa berkelanjutan ya secara aktualnya. Nah kemudian kita komparasikan sebenarnya masalahnya itu apa, permasalahan dari pemberdayaan itu apa, gerakan sosial itu apa. Kemudian kita formulasikan program yang selanjutnya. Dan ini terus berputar ya teman-teman. Pemetaan sosial itu terus berjalan, terus berlanjut. Karena kita tidak bisa memastikan bahwa program yang kita buat sekarang ini juga akan berdampak di kemudian hari. Ini kita harus pastikan. Nah pada akhirnya kita tahu gambarnya seperti itu teman-teman. Kelihatan ya? Skema pemetaan di sini ada satuan petani. Ini saya ambil dari Google ya. Di sini ada pasar, di sini ada tani, di sini ada tanah kurang produktif, di sini ada perkebunan, di sini ada sungai. Secara kasat mata kita tahu nih potensinya apa. Tapi kemudian secara tidak kasat mata, secara lebih mendetail, kita tidak tahu kondisi sosial masyarakat itu seperti apa. Nah, kemudian kalau kita sudah mengidentifikasi semuanya, kita tahu sebenarnya kebutuhan masyarakat itu apa, kekuatan dari masing-masing pihak itu apa, terus kemudian potensinya itu juga apa gitu. Dan yang terakhir adalah need assessment-nya atau penilaian kebutuhan dari masyarakat itu apa sebetulnya. Nah ini pemetaan sosial itu ya never ending. Begitu juga dalam pemberdayaan itu tidak pernah berakhir teman-teman. Jadi jangan pernah berpikir bahwa program yang kita create hari ini ya itu akan dibutuhkan di kemudian hari. Jadi pemetaan sosial, pemberdayaan itu juga harus berjalan secara terus menerus, harus sustainable, harus berkelanjutan. Pada akhirnya juga akan berdampak pada masyarakat dan juga pada diri kita sendiri. Ya mungkin itu teman-teman sedikit banyak yang bisa saya sampaikan. Nah ini social capital atau social mapping ini, social mapping itu kemudian kita punya base ya, kita punya aset mapping dari sebuah komunitas dari sebuah pemetaan sosial itu. Kita punya asetnya itu diantara lain adalah yang kita tahu skill dari lokal residentnya itu apa, kekuatan dari masing-masing pihak itu apa, sumber daya publik, sumber daya private, non profit, sumber daya fisik dan juga ekonomi dari lokal place. Terus kemudian kita punya story yang bisa kita share. Dan ini penting. Kita punya
story yang bisa kita share ke publik ya, bahwa kita melakukan hal ini dan kemudian ini stories ini menjadi sebuah pelajaran juga, menjadi sebuah pengetahuan yang penting untuk masyarakat yang lain, bahwa di sini ada ini, terus kemudian kekuatannya itu apa, terus kemudian bagaimana sih progresnya, ini penting. Dan terkadang orang yang melakukan gerakan sosial atau melakukan sebuah budaya, mereka tidak belajar dari banyak tempat. Pada akhirnya untuk create hal yang sama dan kemudian tidak berjalan secara berkelanjutan. Padahal yang dibutuhkan adalah unit assessment tadi, penilaian dari kebutuhan masyarakat itu apa sih. Terus kemudian kita juga mengidentifikasi yang kekuatan dan juga kelemahan dari masyarakat. Ya mungkin itu teman-teman, kalaupun nanti ada pertanyaan silakan. Kalaupun nanti memungkinkan untuk melakukan praktek, ya nanti kita akan buat. Mungkin itu teman-teman, terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.